kuliah minggu ke-13 ya. Berarti ada 2 pertemuan tersisa, 2 minggu tersisa. Ini saya minggu ini akan melanjutkan pembahasan tentang model iklim. Ya. Minggu lalu kita bahas secara general model iklim itu seperti apa, ya. Di minggu ini kita akan lebih spesifik membahas model iklim yang digunakan untuk kajian perubahan iklim. Nah, model-model iklim yang dirancang untuk mengetahui bagaimana iklim berubah di masa depan gitu ya. Ya, mencari tahu ya, belum tentu benar juga sebenarnya. Itu adalah model-model yang dikoordinasikan ke dalam kumpulan ini yang disebut CMIP, ya, Couple Model Intercomparison Project, ya. Nah, untuk assessment report kelima oleh IPCC itu menggunakan keluaran atau output dari model-model yang ada di dalam CMIP fase kelima, itu tahun 2017 kalau nggak salah, ya. Nah, jadi ini udah fase kelima. Sekarang sebenarnya untuk mendukung assessment report IPCC yang iterasi ke-6, yang AR6 gitu ya, itu akan menggunakan keluaran model dari fase ke-6-nya, CMIP 6 gitu ya. Nah, sayangnya kalau nggak salah itu belum selesai semua yang CMIP 6, sehingga dijadwalkan itu mungkin nanti akhir atau pertengahan 2021 itu baru reportnya keluar. Lalu yang assessment report yang ke-6 dari IPCC, terutama yang untuk executive summary-nya ya, itu akan keluar mungkin di 2022 gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas yang CMIP 5 dulu. Sebenarnya yang CMIP 6 itu juga pengembangan dari yang dilakukan di CMIP 5 gitu ya, karena si CMIP ini memang proyek yang berkesinambungan. Jadi nanti akan ada CMIP 7, CMIP 8 gitu ya. Terus akan diimprove untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana iklim kita bekerja dan bagaimana dia akan berubah di masa depan, ya. Jadi kita akan bahas tentang yang CMIP 5 dulu. Walaupun sebenarnya semua CMIP frameworknya sama gitu ya, karena kan itu fasenya saja yang berbeda, yang lebih baik. Kalau yang buat AR4 itu menggunakan yang fase ketiga dari CMIP, itu 2014 kalau nggak salah. Ya, jadi kita sudah meninggalkan yang assessment report keempat, kita lanjutkan ke assessment report kelima, nanti akan ada assessment report keenam, itu menggunakan keluaran model-model yang fasenya berbeda gitu ya. Walaupun konteks frameworknya harusnya sama. Nah, jadi apa itu CMIP? Couple Model Intercomparison Project. Sebenarnya dari namanya sudah kelihatan ya, model intercomparison. Jadi membandingkan keluaran dari berbagai macam model, gitu kan. Kenapa ada kata-kata couple? Karena kalau masih ingat ya, minggu lalu kita bahas tipe-tipe model iklim. Untuk model iklim yang dipakai buat proyeksi atau buat climate change itu adalah model-model yang disebut model couple, at least couple atmosfer dan laut gitu ya, yang disebut dengan AOGCM itu. Nah, jadi model-model yang tergabung ke dalam project ini itu adalah model-model couple gitu ya. Jadi yang state of the art-nya lah gitu ya, dari model iklim ya, termasuk yang Earth System Model ISM ada juga di dalam kelompok ini. Nah, si CMIP 5 ini sendiri dia tidak menjalankan model, karena nanti yang menjalankan model itu masing-masing institusi gitu yang tergabung dalam CMIP 5 ini. Namun dia menyediakan atau mengkoordinir framework ya, kerangka kerja untuk menseragamkan eksperimen yang terkait dengan climate change gitu ya. Tujuannya untuk mendukung penulisan IPCC Assessment Report gitu ya. Kalau yang CMIP 5 tadi buat yang Assessment Report kelima. Nah, jadi si CMIP 5 ini nggak menjalankan model, dia hanya
sebagai koordinator saja, gitu ya. Tujuannya untuk ya memberikan informasi dalam konteks multimodel, jadi nggak cuma satu model, ya, tapi ada berbagai macam model. Kita akan lihat banyak sekali modelnya. Tapi model-model itu menjalankan eksperimen climate change-nya itu standar, gitu. Sudah ada standarnya yang disusun oleh si SEMIP ini, gitu. Nah, jadi dia tujuannya supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sistem iklim kita. Tentu saja pertama, jadi tentang feedbacknya, mekanismenya, gitu ya, tentang sistem iklim kita sendiri, gitu. Lalu untuk mengecek predictability, nanti kita akan bahas sekilas tentang predictability ya. Ini terkait dengan uncertainty dari prediksi cuaca, prediksi iklim, gitu ya, dan proyeksi iklim nantinya. Kalau masih ingat yang minggu lalu kita melihat yang climate prediction framework, itu semakin jauh kita memprediksi, semakin tinggi ketidakpastiannya, gitu ya. Seberapa besar kita bisa memprediksi, seberapa jauh kita bisa memprediksi, itu yang disebut dengan predictability. Nah, tujuan dari si SEMIP 5 ini juga untuk mengecek tadi seberapa jauh kita bisa memprediksi, seberapa besar akurasi, bukan akurasi sebenarnya, confidence kita, gitu ya, terkait dengan iklim di masa depan. Nah, itu harus dicek, gitu kan ya. Itu yang disebut dengan predictability. Lalu ya, ini terkait dengan predictability dan uncertainty ya. Ini juga terkait dengan uncertainty. Kenapa model bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, gitu ya. Forcingnya sama, tapi akan menghasilkan range of response, seperti itu. Nah, ini terkait dengan uncertainty juga. Nah, jadi supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang akurat tentang hal-hal ini, mekanismenya, gitu ya, lalu tentang prediktabilitas dan ketidakpastian dari proyeksi iklimnya, tentu saja kita harus punya standar yang sama, kan, gitu ya. Kalau nggak punya standar yang sama, nggak bisa dibandingkan, kan, gitu, tidak bisa di-compare. Nah, itu tujuannya adanya si SEMIP 5 ini. Nah, ini sekilas si SEMIP 5 ini ada di mana ya. Sebenarnya ini nggak penting-penting amat, cuman ini buat memberikan semacam confidence bahwa si SEMIP 5 ini yang mengkoordinir model, orang-orang yang menjalankan model itu lepas dari kepentingan di luar saintifik, gitu ya. Karena tidak kita pungkiri isu tentang climate change ini, karena dia akan berkaitan dengan kebijakan, gitu ya. Banyak hal-hal yang ditentukan dari kepentingan politis sebenarnya, ya, tentang kebijakannya. Nah, tapi informasi saintifik yang dikelola oleh si SEMIP 5 ini, yang menjadi dasar dari si assessment report si IPCC itu sebenarnya lepas dari kepentingan tersebut, gitu. Nah, di sini saya cuma ingin menunjukkan struktur organisasinya, gitu ya. Nah, tentu saja kalau yang IPCC itu ada di bawah ini, kan ya, WMO. Ya, WMO itu lembaga di bawah UN, gitu ya. Nah, tapi di sini ada UNESCO juga, macam-macam, gitu ya. Nah, di situ ada beberapa level di bawahnya, itu ada yang disebut dengan WCRP, World Climate Research Program. Nah, di bawahnya WCRP ini ada Working Group on Coupled Modeling, ya, WGCM. Kalau ini buat climate, ini khusus untuk yang model iklimnya, gitu ya. Nah, SEMIP 5 itu ada di bawah ini. Cuman karena SEMIP 5 itu hanyalah koordinator, gitu ya, karena dia mengkoordinir ini dan memanage, gitu ya, hasil simulasinya. Yang menjalankan modelnya itu adalah climate modeler yang independen, gitu.
Ya, jadi ini cuman jalur organisasi yang merepresentasikan jalur koordinasi saja, gitu ya. Nah, jadi ini si climate modelernya dan climate research community ini tentu saja juga independen ya. Itu kan ya. Inilah eh, yang secara teknis itu eh, bekerja di atau ya bekerja secara teknis menghasilkan informasi-informasi saintifik gitu ya. Nah, walaupun si WGCM-nya ini bagian struktural dari ya bisa kita anggap struktural ya dari United Nations gitu ya. Dan si IPCC ini sendiri juga orang-orang government kan gitu ya sini. Jadi ada kepentingan-kepentingan uh, ya nasional dan regional lah di sini ya harusnya. Tapi climate research community dan climate modeler itu purely scientific gitu ya. Jadi uh, ya idealnya itu independen gitu ya. Walaupun ya kalau pribadi-pribadinya ya nggak tahu lah kita ya karena masing-masing ada di bawah lembaga sendiri, lembaga riset sendiri. Nah tapi uh, ketika kita ngomongin climate change itu mungkin perlu dibedakan antara uh, climate change science sama climate change adaptation gitu ya dan ya adaptasi dan apa namanya kebijakan gitu ya. Itu perlu dibedakan karena yang climate change science ini itu adalah scientific community itu yang idealnya independen gitu kan ya tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain. Nah, ketika ngomongin kebijakan, memang tentu saja akan banyak hal-hal yang terlibat di dalamnya, gitu. Nah, tapi tentu saja harapannya kebijakan yang dikeluarkan nantinya berdasarkan pada informasi saintifik kan gitu ya, supaya kebijakannya itu ada panduannya gitu. Bahwa scientific community bilang ada informasi seperti ini, kebijakan yang sebenarnya porsinya di sini ya, si IPCC ini ya. Ya, jadi kalau dibilang kebijakan yang terkait dengan climate change, adaptation atau mitigation gitu ya, itu ada nuansa politisnya memang benar, gitu kan ya. Dan itu ada perdebatan antar ya, kepentingan. Tapi climate change science tolong dipisahkan bahwa itu climate change science itu benar-benar independen. Gitu ya. Nah kita akan bahas di sini saja sebenarnya. Ya. Bagaimana si climate modeler membangun modelnya, merepresentasikan cara dia merepresentasikan informasi iklim masa depan gitu ya, bagaimana climate research community memanfaatkan data tersebut ya yang di manage di sini, yang di manage-nya di sini kan ya, semua eksperimen dikumpulkan di situ. Lalu climate research community melakukan analisisnya di situ dan menyampaikan rekomendasinya ke IPCC. Nah, si IPCC ini nanti yang akan merancang merekomendasikan lagi langkah-langkah kebijakan. Nah, jadi tadi saya cuma mau menunjukkan itu saja di sini, gitu ya, bahwa climate change science itu murni scientific. Nah, lalu ini objektifnya, tujuannya dari SEMI 5. Sebenarnya nggak cuma SEMI 5 ya, ini tujuan dari SEMIP pada umumnya, ya. Jadi tadi itu adalah suatu proyek yang mengkoordinir interkomparasi antar model-model iklim gitu ya. Tujuannya sebenarnya ada 4, tapi kalau kita lihat 3 ini itu lebih ke scientific objective gitu ya. Scientific, saya objektifnya di sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saintifik gitu. Jadi improve understanding of climate ya, ini tentu saja untuk mengimprove si AR4 ya, yang assessment report yang sebelumnya gitu. Nanti yang SEMI 6 juga seperti itu, jadi mengimprove yang assessment report yang kelima tentu saja. Nah tapi ada scientific objektifnya ya, terutama untuk memahami iklim kita gitu, iklim bumi kita. Lalu bagaimana tadi predictability ya,
realitas si model, mensimulasikan masa lalu sama masa depan, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi selain scientific objective, itu juga ada yang untuk mendukung kebijakan, kan di sini ya. Untuk mendukung kebijakan, itu dengan cara memprovide proyeksi, kan gitu ya. Bagaimana iklim berubah di masa depan. Ini akan meng-guide nantinya kebijakan ya dari skala nasional, global gitu ya, regional, dari situ. Jadi yang semi-5 ini tetap karena dia berangkat dari scientific community, maka tujuan utamanya adalah mengimprove understanding, kan gitu ya, meningkatkan pemahaman kita tentang alam gitu ya, tentang sistem iklim seperti itu. Plus mendukung pengambil kebijakan, kan gitu ya. Jadi seperti itu semi-5 ini. Nah, jadi eksperimennya banyak sekali. Nanti kita bisa lihat sebagian besar eksperimen itu untuk menjawab ini sebenarnya. Improve understanding, untuk tujuannya ini improve understanding. Sebagian besar eksperimen yang tergabung dalam semi-5 ini. Hanya beberapa eksperimen saja yang memang didesain untuk mendukung kebijakan nantinya, ya, pengambilan keputusan. Nah, eksperimen semi-5 itu sendiri dan semi-6 juga sebenarnya itu dibagi dua. Ada yang long term sama yang near term, gitu ya. Nah, yang biasanya dipakai untuk melakukan mensupport decision making nantinya untuk mengambil keputusan itu adalah yang long term experiment, gitu ya. Ya, kalau proyeksi 2050 gitu kan ya, 2060 itu adanya di eksperimen di long term scale, gitu ya. Nah, itu biasanya dibandingkan dengan kondisi sebelum revolusi industri, karena startingnya tuh biasanya di situ, di set gitu ya. Anthropogenic forcing itu startingnya di industrial itu apa namanya, revolution ya, revolusi industri. Nah, di situ biasanya di start. Jadi ketika kita mau ngomongin iklim berubah karena ada aktivitas manusia, biasanya kita bandingkannya di situ startingnya. Nah, kedua eksperimen ini dilakukan pada tadi ya, tentu saja state of the art climate model ya, IOGCM. Sebagian besar institusi yang menjalankan model itu menggunakan model yang tipenya disebut IOGCM ini, ya. Walaupun ada beberapa yang menjalankan Earth System Model (ISM), ya. Kalau kita lihat yang di tabel yang minggu lalu itu ya, hierarki dari complexity model, ISM ini kan yang state of the art-nya sebenarnya ya, karena dia yang paling kompleks dan dia yang menginclude semua hampir semua interaksi antar komponen iklim di situ. Nah, tapi nanti kita lihat nggak semuanya melakukan ini. Tapi ada beberapa ya, terutama yang di long term simulation. Jadi IOGCM yang dikoppal dengan model-model lain gitu ya, tipe model lain itu akan membentuk yang disebut Earth System Model (ISM). Jadi ada beberapa simulasi. Nah, ya ini untuk mengingatkan saja, karena ini adalah model iklim, ya, maka model iklim itu lebih concernnya kan di boundary condition ya. Nah, jadi boundary-nya itu bervariasi terhadap waktu. Nah, di sini dinyatakan secara eksplisit salah satu boundary condition yang penting adalah time varying concentration dari greenhouse gas, gitu ya. Jadi kalau misalnya model cuaca kan itu dianggap konstan kan gitu ya, komposisi atmosfernya. Nah, yang di sini penting di sini boundary condition, ya, terutama tentang bagaimana si konsentrasi gas rumah kaca bervariasi terhadap waktu. Nah, permasalahannya adalah
karena ini dianggap bervariasi terhadap waktu, si komposisi atmosfer, ya, begitu kita mau melakukan proyeksi bagaimana iklim berubah di masa depan, maka akan ada namanya skenario di situ ya. Bagaimana konsentrasi gas rumah kaca itu bervariasi di masa depan. Ya, misalnya 2050 seperti apa, 2060 seperti apa, kan kita nggak tahu itu ya. Karena atmospheric constituents gitu ya, maksudnya konsentrasi gas-gas rumah kaca itu berkaitan langsung dengan aktivitas manusia. Nah, di situ jadinya akan ada skenario. Nah, jadi seperti apa skenario di SEMI 5? Ya mungkin kalau ada yang pernah baca-baca tentang perubahan iklim gitu ya, pernah baca tentang assessment report keempat, AR4, itu ada istilah ini kalau di AR4, stress, special report on emission scenario. Nah, ini adalah skenario yang dipakai di AR4 ya, assessment report keempat. Nah, kalau misalnya di AR5 itu menggunakan yang disebut dengan RCP, Radiative Concentration Pathway. Ya. Nah, sebenarnya idenya sama, dasarnya sama ya. Tadi untuk merepresentasikan ini time varying concentration gitu of greenhouse gas gitu ya. Itu dibuatlah skenario. Nah, tapi cara si model merepresentasikan skenario itu berbeda setiap fase. Untuk yang AR4 disebutnya stress. Nah, si stress ini karakteristiknya dia merepresentasikan konsentrasi CO2 di masa depan. Ya, beberapa skenario konsentrasi CO2 di masa depan, bagaimana berubah terhadap waktu di masa depan sampai 2100 ya. Tapi tidak mengincludekan ini skenario mitigasi. Ya, jadi si stress ini mengasumsikan tren yang sama terus sepanjang periode gitu, tidak ada langkah mitigasinya. Ya, jadi kalau udah di start di awal, maka dia konsentrasi sampai 2100 akan seperti itu. Ya, tidak ada variasi di masa depan, katakanlah 2030, 2010 tiba-tiba ada 2020, 2030, 2040 ada upaya buat mitigasi mengurangi emisi. Nah, itu tidak bisa digambarkan oleh si stress ya, yang AR4 ini. Nah, sementara si RCP itu mengincludekan beberapa skenario yang secara implisit menunjukkan adanya langkah mitigasi di situ. Ya. Nah, karena ini adalah skenario baik stress maupun RCP, dia tidak hanya merepresentasikan ya ujungnya kan merepresentasikan konsentrasi gas rumah kaca gitu ya. Nah, tapi bagaimana gas rumah kaca itu nilainya berubah terhadap waktu itu berdasarkan ini proyeksi dari beberapa hal yang tidak ada kaitan sama alam. Ya, ini murni antropogenik gitu ya, murni manusia seperti populasi gitu ya. Bagaimana peningkatan teknologi, bagaimana respon society gitu ya. Itu yang diinkludkan ke dalam yang namanya tadi skenario gitu. Nah, net effect-nya nanti dalam bentuk konsentrasi gas rumah kaca ya. Nah, kalau misalnya stres itu dalam bentuk dinyatakan dalam bentuk emisi langsung ya, berapa gigaton gitu emisi CO2-nya. Kalau di RCP itu diterjemahkan ke dalam yang namanya radiative forcing ya. Ya, radiative forcing, ingat lagi di awal-awal kuliah itu itu kan perbedaan antara berapa yang masuk diserap sama berapa yang dikembalikan kan, berapa yang dikembalikan lagi ke luar angkasa gitu ya. Semakin tinggi radiative forcing-nya berarti semakin banyak energi yang terperangkap di sistem iklim bumi gitu ya. Nah, kenapa makin banyak yang diperangkap? Karena konsentrasi gas rumah kacanya lebih tinggi kan gitu ya. Jadi radiative forcing ini
berbanding lurus dengan konsentrasi gas rumah kaca. Semakin besar konsentrasi gas rumah kaca, maka semakin besar radiasi yang terperangkap di sistem iklim kita. Ya. Nah, itu kalau di RCP itu dinyatakan si efek ini tadi ya, berbagai macam skenario ini di masa depan itu direpresentasikan ke dalam bentuk seberapa besar radiatif forcing-nya. Threshold-nya di 2100 gitu. Seberapa besar radiatif forcing-nya relatif ke tadi starting point-nya adalah industrial revolution. Ya, jadi bisa dibedakan. Kalau stress langsung dinyatakan dalam bentuk emisi gas rumah kaca. Kalau RCP itu dinyatakan dalam bentuk radiative forcing, gitu ya. Walaupun sebenarnya itu dua hal yang sama sebenarnya ya. Cuma kan ada prosesnya, gitu. Ada prosesnya, ada umpan baliknya, gitu ya. Nggak secara hubungan antara gas rumah kaca sama radiatif dan peningkatan temperatur itu kan tidak linear ya. Banyak proses di dalamnya. Tapi pada dasarnya RCP dan stress itu sama-sama merepresentasikan seberapa banyak atau perubahan dari gas rumah kaca, konsentrasi gas rumah kaca yang bervariasi terhadap waktu sebagai boundary condition dari si model iklimnya. Ya. Nah, kalau di Semi 5 itunya ada berapa skenario? Ada 4 yang utama. Ada RCP 8.5 ini yang worst case gitu ya. Jadi 2100 meningkat radiative forcing-nya 8,5 watt per meter persegi dibandingkan pre-industrial kan gitu. Gampang dibacanya gitu ya, RCP 8.5. Itu yang disebut dengan worst case. Jadi ini ada yang nyebutnya worst case, ada yang nyebutnya no policy, gitu ya. Jadi tidak ada kebijakan dari mitigasi. Maka ini skenario-nya. Ketika 2100 nanti ada peningkatan 8,5 watt per meter persegi dibandingkan dengan pre-industrial condition, gitu ya, dari radiative forcing-nya. Nah, itu nanti implikasinya peningkatan temperaturnya seberapa besar, nanti kita bisa lihat. Nah, selain yang RCP yang worst case ini ada intermediate skenario RCP 4.5 dan RCP 6.0. Sama ini 4.5, 6.0 itu merepresentasikan peningkatan ininya, peningkatan radiatif forcing-nya. Radiatif forcing ya. Peningkatannya. Jadi 4.5 artinya nanti 2100 itu radiative forcing-nya 4,5 watt per meter persegi, lebih tinggi dibandingkan pre-industrial gitu ya. Nah, juga ada skenario RCP 2.6 dia disebut peak and decay skenario. Ini merepresentasikan skenario di masa depan ada mitigasi yang besar-besaran gitu ya, sehingga sampai dengan 2050-an ya, pertengahan abad 21 itu ada penurunan dari radiative forcing sampai mencapai 2,6 watt per meter persegi di 2100 seperti itu. Ya, jadi ini beberapa skenario utama yang ada di Semi 5. Jadi kita akan lihat di Semi 6 beda lagi dia skenario-nya. Walaupun sebenarnya kalau Semi 6 berangkatnya dari si RCP sih sebenarnya ya. Tapi ditambahkan dimensi lain terkait dengan skenario ini. Karena memang skenario ini agak tricky karena satu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya, skenario mana yang akan terjadi kita nggak tahu, karena itu kan tergantung dari kebijakan itu tadi ya, kebijakan, terutama kebijakan secara skala global gitu ya. Nah, lalu kita juga masih belum begitu memahami impact dari aktivitas manusia terhadap iklim gitu. Jadi skenario-nya yang menentukan
si peningkatan temperatur atau perubahan iklim nantinya itu aktivitas apa saja kan gitu ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi pendefinisian skenario. Ya, tentu saja setiap iterasi dari SEMIP dan assessment report itu akan mencoba mendeskripsikan skenario dengan lebih realistis kan gitu. Ya, contohnya tadi kalau yang AR4 itu kan tidak begitu realistis karena tidak ada langkah mitigasi. Itu seakan-akan menganggap sedunia ini akan sebodoh amat gitu ya, sebodoh amat di masa depan seperti apa. Yang jelas skenario-nya itu sekarang seperti apa, nanti ke depan akan menjadi seperti apa. Tidak ada langkah-langkah di antara sekarang sampai masa depan gitu. Itu stress. Nah, kalau RCP ada skenario nanti di tengah jalan, misalnya orang sadar nih gitu ya, di tengah jalan kita akan melakukan langkah mitigasi. Itu nantinya skenario-nya akan seperti apa di masa depan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini perbandingannya kalau diterjemahkan ke dalam, ya begitu dijalankan ke model kan gitu ya. Lalu kan model akan mengeluarkan dengan tadi syarat batas yang berbeda-beda tadi ya, tergantung skenario-nya, model akan mengestimasi bagaimana temperatur, contohnya di sini ya. Global surface warming, peningkatan temperatur dibandingkan preindustrial tadi. Nah, ini yang SEMIP 3 yang untuk AR4. Nah, ini yang SEMIP 5 untuk AR5, assessment report kelima. Kalau dilihat nggak jauh beda kan gitu ya, sama-sama aja gitu. Hasilnya juga menunjukkan peningkatan temperatur di masa depan. Range-nya saja yang berbeda. Nah, tapi ada beberapa hal yang fundamental berbeda antara pakai stress sama pakai RCP. Tadi yang paling mendasar adalah ketiadaan langkah mitigasi di stress, gitu ya. Kalau di RCP itu ini yang worst case ya, atau disebutnya no policy gitu ya, nggak ada kebijakan apa-apa terkait dengan perubahan iklim. Nah, RCP 8.5 ini kan ya, RCP 8.5. Nah, ini kurang lebih setara dengan yang worst case-nya stress. Ya, itu A2 ya. Ya, jadi tidak ada langkah mitigasi. Nah, tapi kalau di dalam skenario-nya RCP itu ada ini yang RCP 2.6 ya. 2.6 itu ada semacam langkah mitigasi di sini ya. Di pertengahannya abad 21 ya, sekitar 2050 gitu ya. Karena kita ada langkah mitigasi yang masif di awal gitu ya. Setelah 2050 stagnan peningkatan temperaturnya, ya, tidak nambah tinggi gitu. Nah, ini yang membedakan antara si AR5 sama si AR4. Ada skenario seperti itu. Nah, tapi tentu saja kita nggak tahu yang akan terjadi yang mana, kan gitu ya. Kan ini skenario, namanya juga skenario ya. Tergantung kita mau ngambil skenario apa. Ya, maksudnya ya ketidakpastiannya tinggi. Kita juga nggak tahu nanti yang akan diputuskan secara kolektif itu mengambil skenario yang mana gitu ya. Kita hanya tahu berdasarkan model, kalau yang terjadi adalah A, RCP 8.5, maka ya wassalam lah kita akan gitu ya. Kalau yang kita ternyata sepakat mau mengejar yang RCP skenario yang 2.6, maka rada optimis. Mungkin kita masih bisa beradaptasi dengan iklim yang berubah plus 1 derajat Celcius kan gitu ya. Nah, kalau bandingkan sama ini yang maksimumnya sampai 5 derajat Celcius itu kan mungkin nggak sanggup beradaptasi. Ya nggak tahu ya, nanti ada langkah-langkah adaptasinya. Nah, jadi yang kita bisa cerita dari model cuman itu. Ya, kalau saya ngambil jalur A, maka yang akan terjadi kemungkinan ini.
kalau saya ngambil jalur B kemungkinan ini gitu ya. Keputusan jalur mana yang kita ambil ya itu balik lagi ke kita sendiri gitu. Kita saat ini gitu ya, secara kolektif seluruh umat manusia memutuskan mau ngambil jalan yang mana gitu ya, apakah jalan yang lurus dan benar atau jalan yang tidak benar gitu. Nah, model membantu kita menduga di ujung jalannya itu nanti akan seperti apa. Nah, tapi tentu saja yang namanya model, kita tahu banyak kekurangannya, sehingga ada ketidakpastiannya. Nah, si Bloom ini ya, biasanya kita nyebutnya Bloom, itu merepresentasikan uncertainty tadi, ketidakpastian dari berbagai macam model. Nah, yang di tengah ini yang disebut biasanya ensemble mean. Ya, tapi at least kebayang gitu ya kalau kata model gitu ya, walaupun kita juga belum bisa bilang model pasti benar, tapi ada kemungkinan kalau ngambil jalur A maka hasilnya seperti ini, ngambil jalur B nanti yang kelihatan di masa depan seperti apa gitu ya. Nah ini, tapi tadi ini ada perbedaan tergantung skenario. Nah tentu saja nanti begitu keluar AR6 nanti skenario nya nanti agak sedikit berbeda, AR7 lagi nanti agak sedikit berbeda ya. Ingat skenario ini sebenarnya net effect ya, net effect merepresentasikan net effect dari berbagai macam kondisi sosial ekonomi dunia gitu ya secara global yang diproyeksikan di masa depan. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks diterjemahkan hanya menjadi suatu nilai yang lebih sederhana gitu ya. Misalnya radiative forcing gitu ya. Di dalamnya itu kan menghasilkan radiative forcing sekian gitu kan, itu banyak prosesnya gitu ya. Ya si manusianya kan hanya salah satu bagiannya. Oke, ini ke ini salah berarti-nya ya, langsung ke sini ya. Jadi tadi ada dua desain eksperimen dari Semi 5, ada yang near term sama yang long term ya. Yang near term nggak kita bahas gitu ya. Kenapa? Karena kita mau fokusnya ke eksperimen yang mendukung ya decision gitu ya. Ya bisa dibilang decision lah gitu ya nanti buat kebijakan di masa depan. Ya kita pakainya yang long term eksperimen. Nah, di dalam eksperimennya si Semi 5 sendiri itu dibagi menjadi beberapa level ya. Ada core eksperimen, ada tier 1, ada tier 2 gitu ya. Nah, jadi karena model-model yang di dalam yang tergabung dalam Semi 5 ini dijalankan oleh lembaga yang berbeda dengan resource yang berbeda pula gitu ya. Jadi tidak semua institusi modeler itu mampu menjalankan semua eksperimen yang didesain oleh si Semi 5 ini. Nah, yang wajib dijalankan itu hanya yang ada di core eksperimen ini saja. Ya. Jadi semua lembaga yang tergabung dalam Semi 5 wajib menjalankan core eksperimen gitu. Tapi tidak wajib menjalankan tier 1 dan tier 2 eksperimen. Ya. Tergantung dari ke sumber daya yang mereka miliki gitu. Jadi ini beberapa eksperimen yang dijalankan, yang didesain oleh Semi 5 gitu ya. Tadi ingat yang tier 1, ini yang tier 1 sama tier 2 itu tidak semuanya model menjalankan. Tapi yang di core, yang di sini itu semuanya dijalankan ya. Nah, coba kita lihat yang di core eksperimen. Eksperimen apa saja yang wajib dijalankan? Sebagian besar itu bisa saya sebutkan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang iklim, gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini eksperimen-eksperimen yang tidak real, gitu kan ya. Jadi bagaimana kalau peningkatan 1% CO2? Bagaimana kalau tiba-tiba meningkat 4 kali CO2 gitu ya, relatif terhadap industrial control gitu ya. Bagaimana kalau misalnya eksperimennya SST-nya di fix dengan CO2 yang meningkat 1 kali atau 4 kali gitu. Gitu ya.
Jadi ini eksperimen-eksperimen yang tidak real, tapi penting kenapa? Buat memahami bagaimana sistem iklim kita bekerja kan gitu. Nah, yang tadi yang skenario itu untuk tadi yang mendukung decision maker nantinya itu yang mana? Itu ada yang di sini. Cuma 2. Ya, future scenario RCP 4.5 yang moderat dan RCP 8.5 yang worst case gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan kajian perubahan iklim menggunakan model semi-5, itu yang pasti ada adalah skenario RCP 4.5 yang moderat, yang intermediate ya, sama yang RCP 8.5 yang worst case. Itu pasti ada. Lalu yang pasti ada lagi adalah yang ini, control. Pre-industrial control itu eksperimen untuk mesimulasikan iklim sebelum revolusi industri, ya, sebelum adanya anthropogenic forcing gitu. Ya, dugaannya kan itu sebelum adanya anthropogenic forcing. Nah, bagaimana kalau natural forcing saja itu apakah model bisa mesimulasikan itu dengan baik? Itu control eksperimen. Nah, lalu ada 20th century experiment, ya, yang di sini. Nah, ini yang real eksperimennya. Kalau ini adalah eksperimen iklim, mensimulasikan iklim setelah industrial revolution, gitu ya. Nah, kalau di situ kan diasumsikan ada anthropogenic forcing kan di situ ya. Nah, itu artinya mensimulasikan semirip mungkin kondisi iklim kita saat ini. Gitu. Sehingga kenapa ini sering disebut juga dengan historical experiment, ya. 20th century experiment ini juga sering disebut historical experiment. Nah, jadi ingat lagi kalau buat future projection, ini future eksperimen ya, itu adanya di skenario 4.5 sama 8.5. Nah, lalu yang pasti ada adalah yang historical experiment. Nah, ingat karena kita ngomongin perubahan iklim, maka kita membandingkan dua kondisi iklim. Kondisi current climate yang di historical. Kenapa kita ambil historical? Karena itu yang paling mendekati kondisi real. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang di sini. Karena ini tidak real gitu kan, ini kan mainannya orang model aja buat melihat sensitivity dari climate system. Nah, tapi yang realnya itu adalah yang historical eksperimen, itu mencoba mensimulasikan semirip mungkin kondisi iklim saat ini. Nah, lalu ada kondisi iklim masa depan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita ngomongin climate change, melihat bagaimana perubahan iklim, maka kita membandingkan yang future eksperimen dengan yang historical eksperimen. Nah, jadi kalau mau melakukan kajian perubahan iklim, minimal kalian harus punya yang historical experiment, yang 20th century ini, sama yang future projection. Nah, future projection yang pasti ada itu ada 2 skenario, RCP 4.5 dan RCP 8.5. Ya, jadi kalau buat climate change assessment, itu yang pertama ada historical, yang kedua ada yang RCP 4.5 dan 8.5 ya. 3 dataset ini, historical experiment, RCP 4.5 dan RCP 8.5. Nah, bagaimana dengan RCP yang lain, skenario yang lain? Itu adanya di tier 1. 2.6 ya, optimis gitu ya, skenario optimis, sama RCP 6.0 itu adanya di tier 1. Nah, jadi kalau pengalaman saya melakukan kajian perubahan, ikut terlibat di kajian perubahan iklim, itu biasanya 4 RCP atau 4 skenario ini kita coba melihat semuanya. Nah, tapi artinya kalau mau pakai 4 skenario, pilihan modelnya jadi terbatas, tidak bisa semua model kita pakai, ya. Karena tidak semua model menjalankan yang tier 1.
Walaupun kalau RCP ini sebenarnya hampir semua sih ngejalanin yang RCP ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mau pakai model yang ada di Semi 5 ini, biasanya hampir semuanya mengeluarkan yang eksperimen RCP 2.6 sampai 8.5 gitu. Nah, kalau eksperimen-eksperimen yang lain ya seperti saya sebutkan di awal, ini semua ya ada Millennium, ini extended sih. Ada juga extended ya sampai dengan 2300. Tapi biasanya kalau buat kajian perubahan iklim kita maksimum itu sampai 2100. 2300 kejauhan ya. Buat perencanaan. Nah, tapi ini adanya di tier 2, lalu yang di tier 1 juga banyak yang eksperimen-eksperimen yang sebenarnya untuk memahami gitu ya, memahami bagaimana iklim, sensitivitas dari sistem iklim kita gitu. Nah, ini kalau buat attribution study ini juga penting eksperimen ini. Natural forcing only dan anthropogenic forcing only ya, untuk melihat attribution ya, attribution study ya, apakah ini memang karena perubahan iklim atau lebih ditentukan oleh si natural climate variability-nya saja gitu. Nah, biasanya ini untuk yang attribution study. Ya, tapi kan ini semua hampir semuanya kan kajian yang dilakukan atau menarik bagi apa yang bidangnya climate kan gitu ya. Kalau untuk yang impact study buat sektor kayak pertanian, buat ketersediaan air segala macam, lebih relevannya kan yang ini gitu ya, yang historical, karena buat baseline gitu ya, buat kita bandingkan itu current climate-nya adalah historical experiment, future climate-nya adalah di RCP 4.5 dan 8.5 plus RCP 2.6 dan 6.0 gitu ya. Ini plus 3 itu ada RCP 2.6 dan 6.0 seperti itu. Ya, jadi walaupun eksperimennya banyak, kalau konteks kita adalah climate change assessment buat mendukung analisis adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim gitu ya, misalnya itu fokusnya hanya di 4 dataset ini, historical experiment dan 5 dataset. Satu datasetnya adalah historical experiment untuk merepresentasikan current climate dan 4 skenario future climate. Oke. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diingat gitu nanti kalau misalnya suatu saat melakukan kajian perubahan iklim. Ya, ini eksperimennya ada banyak. Ini saya skip saja. Nah, lalu ada beberapa eksperimen yang dijalankan oleh ISM, tapi nggak banyak gitu ya, karena juga tidak banyak model institusi model dunia yang menjalankan ISM ini. Tapi ini yang paling ini sebenarnya, yang paling advance. Nah, ini beberapa lembaga yang tergabung dalam Semi 5 gitu ya, yang ikutan gitu ya, bereksperimen berdasarkan koordinasi atau framework yang disusun oleh si Semi 5-nya. Jadi ada yang dari Amerika ya, jelaslah Amerika ada banyak, dan Amerika ada dari Australia, ada dari Jepang, misalnya. Ini nama modelnya. Satu institusi mungkin bisa punya lebih dari satu model ya. Ini nama-nama modelnya, bisa diakses di sini gratis, cukup bikin akun saja gitu ya. Tapi yang harus diingat, karena ini data buat climate change, jadi ukuran datanya bisa besar sekali gitu ya, karena dia menjalankan modelnya itu sampai 2100 yang buat projection gitu ya, dan variabelnya ada banyak ya. Kalau ngomongin model, semua variabel cuaca dan iklim
Itu nggak cuma di atmosfer, tapi juga di laut, di variabel-variabel di darat gitu ya. Es itu semuanya ada. Gitu. Hampir semuanya ada. Jadi variabelnya banyak sekali. Jadi ukuran datanya bisa besar sekali. Nah, dari sekian banyak model ini, representasi iklimnya di masa depan itu akan berbeda, gitu ya. Jadi walaupun skenario-nya sama, tapi hasil modelnya masing-masing model ini akan berbeda. Gitu. Itu yang, sorry saya balik ke belakang sedikit, itu yang merepresentasikan plume ini, gitu ya. Karena keluaran modelnya nanti akan berbeda walaupun menggunakan skenario yang sama, gitu ya. Masing-masing model itu punya hasil yang berbeda. Itu yang merepresentasikan ketidakpastian dari proyeksi iklim di masa depan nantinya, ya. Ya, jadi ada banyak modelnya. Kalau Indonesia nggak ada, karena kita nggak punya resource-nya. Kita belum punya, ya yang punya superkomputer banyak sebenarnya. BEG punya, LAPAN punya, BPPT punya, BMKG juga punya. Tapi buat menjalankan model iklim seperti ini dan menyusun model iklim itu resource-nya belum ada, gitu ya. Jadi Indonesia nggak ada di sini. Yang negara Asia adanya cuma Jepang sama Cina, gitu. Nah, oke, ini ya datanya nanti bisa dikunjungi di sini. Kalau mau melihat ya datanya seperti apa. Ya, itu semi 5. Nah, lalu yang fase ke-6 sudah dijalankan sebenarnya, sudah mulai di ini, direncanakan pertengahan mungkin ya, pertengahan 2021 itu sudah keluar reportnya. Nah, cuman sebenarnya sih ini direncanakan akhir 2020 kalau nggak salah. Tapi mungkin karena kondisi pandemik seperti ini jadinya jadwalnya agak mundur, gitu ya. Nah, ini fase ke-6. Fase ke-6 kelebihannya apa? Nah, tentu saja harusnya ada kelebihan ya, kalau nggak ngapain kita pakai yang semi 6, gitu ya. Yang jelas yang terlibat lebih banyak. Yang terlibat lebih ramai gitu ya. Ada yang dari Korea ikutan gitu ya, Brazil ikutan, dari India udah ikutan. Ya walaupun Indonesia belum ikut juga gitu ya. Nggak tahu, kita mungkin semi 10 gitu ya. Semi fase ke-10. Ya selain lebih banyak modelnya, lebih kompleks sama resolusinya yang lebih tinggi, gitu ya. Seperti itu. Nah, desain eksperimennya kurang lebih sama seperti semi 5 gitu. Jadi ada core eksperimen. Kalau di sini mereka nyebutnya DEC ya, istilahnya yang core eksperimen itu disebutnya DEC di semi 6 yang di sini. Nah, lalu ada historical simulationnya juga. Nah, tapi yang agak membedakan ya nggak cuma agak sih, yang membedakan yang cukup besar bedanya ya. Yang beda sekali sama yang semi 5 itu adalah yang dalam konteks skenario ya. Nah, kalau skenario semi 5 itu ada RCP kan ya, ada 4 yang ini ya. Nah, skenario yang baru yang di semi 6 itu adalah yang disebut dengan SSP, Shared Socioeconomic Pathway, gitu ya. Nah, tadi saya bilang kalau skenario itu sebenarnya kompleks ya, karena dia net effect dari berbagai macam komponen. Kalau yang stress, yang air 4 itu tidak ada langkah mitigasi. Nah, kalau yang RCP ditambahkan langkah mitigasi, gitu ya. Nah, SSP ini menambahkan apa? Shared Socioeconomic, gitu. Bagaimana orang-orang di dunia ini saling
share itu istilahnya apa sih? Saling sepakat membagi tanggung jawabnya, gitu ya, untuk mencegah atau mendukung langkah mitigasi nanti di masa depan, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya di SSP ini ada sustainable, kalau misalnya yang idealnya kan yang ini ya, sustainable skenario-nya. Nah, itu setara dengan skenario yang RCP 2.6, ya. Nah, ini climate forcing-nya yang di sini, ya. Jadi yang SSP 1 itu seperti ini. Lalu sebenarnya di sini dijalankan juga bagaimana beberapa skenario ya, tapi lebih mirip sama yang RCP 2.6. Sampai yang paling buruk itu yang ini, SSP 5. Ketika kita ya tetap aja pakai fossil fuel gitu ya sampai dengan di masa depan. Jadi tidak ada langkah-langkah buat mencoba mengganti dengan sumber daya energi alternatif gitu ya. Nah, jadi ini beberapa skenario ditambahkan yang lebih kompleks lagi sebenarnya. Seperti itu. Jadi skenario-nya sebenarnya mirip dengan RCP, tapi menambahkan informasi tadi shared sosioekonomiknya, ya. Jadi ini SSP ya tetap sama sebenarnya dengan skenario yang lain, itu bagaimana kita merangkum ini kan ya, merangkum society, bagaimana penggunaan dan sumber energi ya dunia gitu, bagaimana ekonominya dan lingkungan itu dirangkum dalam bentuk satu skenario, beberapa skenario ya. Jadi kalau yang RCP itu hanya memasukkan informasi atau kalau SSP ini juga ditambahkan bagaimana challenge dari adaptasinya gitu ya. Sorry, ini saya keputus ya? Halo, suara Enggak, saya? Enggak ya? Nyambung, Pak. Nyambung ya? Oke. Ya, jadi tadi SSP ini lebih kompleks karena dia memasukkan informasi adaptasi ya. Jadi ada langkah mitigasi gitu secara global, tapi masalahnya tidak semuanya semua wilayah di dunia ini bisa merespon dengan seragam gitu ya. Jadi ada perbedaan tadi, makanya ada shared pathway tadi ya, bagaimana kita itu menyeimbangkan antara langkah mitigasi global sama yang kemampuan regional buat beradaptasi gitu ya. Nah, jadi ini ada yang SSP 1 itu tadi sustainability tadi. Jadi tantangan adaptasi dan mitigasinya rendah gitu ya. Jadi semuanya sepakat melakukan mitigasi dan semuanya bisa beradaptasi dengan langkah-langkah mitigasi tersebut gitu ya. Nah, itu low challenge. Jadi itu yang disebut dengan SSP 1. Ya, disebutnya taking the green road. Jadi semuanya sepakat untuk hidup lebih hijau kan gitu. Dan mampu beradaptasi dengan langkah-langkah mitigasi tersebut. Ya. Lalu ada yang middle road. Kalau kita seimbangkan antara tantangan di adaptasi, ini tantangan ini bukan dalam bentuk climate-nya ya, bukan dalam bentuk iklimnya, tapi sosioekonomiknya, gitu ya. Jadi menyeimbangkan antara langkah menyelamatkan iklim sama menyelamatkan manusianya, gitu. Kasarnya bisa dibilang seperti itulah, gitu ya. Karena yang jadi kritik selama ini kan kalau kita fokus ke iklim masa depan gitu ya, fossil fuel dikurangi gitu ya, tapi
bagaimana dampaknya ke sosial ekonomik gitu ya, terutama ke negara-negara yang berkembang gitu, yang mungkin tidak bisa beradaptasi dengan langkah-langkah mitigasi yang terlampau strict seperti itu. Nah, ini kita bisa menyeimbangkannya. Nah, kita bisa ngecek nanti iklimnya di masa depan seperti apa kalau kita menyeimbangkan antara tantangan dari segi mitigasi sama tantangan dari segi adaptasi di bidang sosial ekonomi gitu ya. Itu nanti bagaimana iklim di masa depannya. Jadi ini murni sosial ekonomi gitu ya. High challenge ini SSP 3. Ya seperti itulah. Ya, jadi ada beberapa skenario tadi yang lebih kompleks tapi lebih realistis ya, dibandingkan yang skenario di semip yang lain gitu. Lebih realistis di segi sosial ekonomiknya ya. Nah, kalau di iklimnya seperti apa kita nggak tahu kan, makanya kita lihat model buat menduga bagaimana iklim di masa depan. Nah, lalu ujung-ujungnya apa kan? Dinyatakan, sorry ini kepotong ini konsentrasi CO2 ya dalam gigaton kalau nggak salah. Nah, ujung-ujungnya kan di skenario itu kan net effect-nya merepresentasikan seberapa besar kita mengemisikan gas rumah kaca kan gitu ya. Dalam hal ini adalah CO2 gitu. Ya walaupun tadi kompleks segala macam, ada keseimbangan antara langkah adaptasi sama mitigasi, langkah mitigasi dengan kemampuan adaptasi gitu kan ya. Nah, itu diseimbangkan segala macam, ujung-ujungnya tetap kita mau lihat ini nanti emisinya seperti apa. Nah, ini yang ini historical ya, yang terukur sampai saat ini emisi CO2-nya. Ini saya ambil dari sini, nanti kalian bisa baca sendiri, cukup baik, cukup bagus sudah artikelnya. Nah, lalu ada yang semi 5 itu yang RCP. Yang RCP itu yang garis putus-putus. Ya, ini RCP 8.5 itu kan ya. Worst case tadi no policy gitu ya. Ini yang 6.0 RCP. Ini yang putus 4.5. Yang ini 2.6 gitu ya. RCP. Ya, RCP. Ya. Nah, ini perbandingannya kalau dibandingkan dengan SSP dengan radiative forcing yang menyerupai si RCP-nya. Ya, karena si SSP itu tadi dia ada rentang radiative forcing-nya juga ya. Jadi skenario-nya jauh lebih banyak sebenarnya. Karena memang lebih kompleks gitu ya. Tapi tadi SSP 1 itu untuk yang sustainable. Jadi yang challenge, tantangan adaptasi dan mitigasinya itu rendah gitu ya. Jadi langkah mitigasinya disupport oleh semua dan semuanya bisa beradaptasi dengan keputusan mitigasi tadi ya, itu SSP 1. Nah, SSP 1 kalau forcing-nya nanti 2.6 itu nanti itu merepresentasikan CO2 seperti ini. Jadi lebih optimis nantinya gitu ya, karena dia di bawah threshold ini kan pre-industrialnya ya. Ini kan gigaton change ya, perubahan CO2 concentration relatif terhadap industrial pre-industrial control ya. Sini gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih skenarionya kalau yang terjadi adalah SSP 1 2.6, maka di masa depan nanti mungkin emisi CO2-nya akan lebih rendah dibandingkan sebelum pre-industrial gitu. Ya walaupun nggak, ya agak sulit ya agak sulit agak sulit diterima gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh ini yang skenario yang ini. Nah, artinya apa? Berbagai macam skenario ini kenapa semakin lama semakin kompleks, karena memang
anthropogenic forcing ini kompleks sekali gitu. Ya, jadi si manusia ini membuat mensimulasikan iklim jadi lebih kompleks. Ya, karena berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi, terutama dalam hal gas rumah kaca, emisi gas rumah kacanya. Gitu ya. Jadi ini skenario-nya sekarang, kalau nanti udah keluar AR6 2022 mungkin ya, akhir 2021 atau awal 2022, teman-teman nantinya terlibat di kajian perubahan iklim kemungkinan akan menggunakan yang RCP yang CMIP 6 gitu ya, skenario-skenario yang di CMIP 6, karena ini juga lebih tadi sebenarnya lebih realistis gitu ya, karena nggak mungkin juga seluruh dunia itu mampu beradaptasi dengan langkah-langkah mitigasi yang diputuskan secara global gitu ya. Gimana negara berkembang, gimana negara maju, gimana negara miskin gitu ya. Kalau nggak boleh pakai fossil fuel, sudah diputuskan konsumsi fossil fuel sekian gitu ya. Nanti gimana sosioekonomiknya gitu, beradaptasi terhadap keputusan mitigasi itu bagaimana. Nah, itu kan berbeda gitu ya, tiap-tiap daerah bisa berbeda. Nah, itu mungkin bisa dilihat nantinya skenario-nya. Walaupun ini nanti agregat secara global ya, agregat secara global. Bagaimana iklim nanti merespon terhadap keputusan-keputusan kita sebagai society nantinya di masa depan. Oke, ini tentang skenario di CMIP ya. Jadi sebagai tambahan informasi, state art of climate prediction dan climate projection itu yang mana gitu ya. Lalu informasinya disampaikan dalam bentuk seperti apa. Ada CMIP 6, ada CMIP 5, ada CMIP 6. Sampai di sini ada pertanyaan? Waktu saya masih ada nggak ya? Sebelum saya lanjutkan dengan informasi sedikit tentang downscaling. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ya. Masih ada mungkin 30 menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Iya. Berarti ini lembaga-lembaga yang melakukan climate modeling ini harus terdaftar dulu Pak ya di apa tadi namanya? Di SEMIP. SEMIP. Sebenarnya kalau saya nggak salah ya, keterlibatannya itu volunteer. Jadi boleh ikut, boleh enggak gitu. Tapi kalau ikut dalam project SEMIP 5 ini ya harus ngikutin, atau SEMIP 6 ya. Pokoknya ngikutin si SEMIP ini ya harus ngikutin desain eksperimennya mereka gitu. Karena itu standarnya. Jadi nggak bisa sembarangan melakukan eksperimen gitu ya. Dan ada kewajiban tadi setiap lembaga yang mau ikutan ke SEMIP ya wajib melakukan eksperimen di core eksperimen tadi gitu. Nah, itu kewajibannya. Ya, jadi semuanya boleh ikutan sebenarnya. Tapi ada itu tadi, ada aturannya lah gitu ya. Ya namanya juga kan intercomparison project. Kalau nggak standar ya nggak bisa di-compare. Gitu. Ya. Ya sayangnya Indonesia belum ada, belum ikutan. Oh ya, sama satu lagi Pak. Ini SEMIP ini per periodik gitu atau kayak ini aja Pak, kayak kalau udah dibutuhin lagi baru diadain lagi gitu? Dia berkesinambungan karena si IPCC, selama IPCC masih ada dan masih mengeluarkan assessment reportnya, maka harus didukung oleh si model kan gitu ya, karena assessment reportnya IPCC kan pakai outputnya model, jadi dia akan mengikuti iterasi dari si IPCC-nya gitu ya, walaupun kalau nggak salah memang agak telat sih si SEMIP 6 ini. Jadi yang assessment report-nya yang ke-6 itu sebenarnya sudah mau dikeluarkan di awal tahun 2021 ya. Saya juga agak-agak lupa tuh informasinya. Jadi, tapi dia akan ngikutin terus. Jadi kalau misalnya nanti ada assessment report ke-7, jadi nanti ada semi fase ke-7 gitu, dan seterusnya. Gitu. Ya harapannya nanti makin banyak yang ikutan kan gitu ya.
Seperti itu. Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, oke, kalau ini saya sambung sedikit lagi ya, terkait dengan pemanfaatan informasi tadi, model iklim tadi, gitu ya. Nah, si model-model yang tergabung dalam SEMIP tadi itu kan model-model global, ya AOGCM istilahnya, Atmospheric Oceanic Global Circulation atau Global Climate Model. Nah, tentu saja karena dia model global, maka dia akan menjalankan modelnya secara global. Konsekuensinya apa? Mereka harus menyeimbangkan antara computational resource sama domain proyeksinya, gitu ya. Karena global, maka nggak mungkin di running, apalagi untuk 2100 gitu ya, sampai 2100, 100 tahun ke depan, itu akan sulit menjalankan model dengan resolusi yang tinggi. Nah, biasanya resolusinya rendah, tipikal model global. Saya kurang tahu kalau yang SEMIP 6 ya, katanya sih resolusinya lebih tinggi, resolusi spasialnya. Nah, kalau yang SEMIP 5, tipikal resolusinya itu sekitar 100 sampai 200 km, satu grid, ya, satu kotak gitu. Ukurannya 100 sampai 200 km. Tentu saja untuk berbagai impact study, berbagai sektor, itu informasi seperti itu nggak cukup detail kan gitu. Ya bayangkan kalau kita mau melakukan kajian perubahan iklim di bidang pertanian gitu misalnya ya. Bagaimana dampaknya terhadap pertanian di Jawa Barat gitu misalnya. Begitu kita lihat modelnya, se-Jawa Barat itu cuma satu titik gitu misalnya, atau dua titik atau dua grid gitu ya. Kita tidak bisa melihat bagaimana dampaknya secara lebih detail. Nah, untuk menghasilkan informasi yang lebih detail, dibutuhkan proses tambahan, gitu ya. Jadi istilahnya itu ada gap antara modeler, ya, ini kan modeler di sini ya, si orang yang menjalankan model ya, kelompok modeler sama yang kelompok istilahnya EAV, kalau nggak salah ya, saya lupa. Ini community gitu ya. Komunitas EAV ini adalah impact, masalah ini adaptation gitu, dan V-nya adalah vulnerability. Ya, sorry, aduh kok ke pencet. Sorry, ini PPT-nya kenapa jalan sendiri? Ya kalau kayaknya. Ini masih kelihatan? Tuh, belum ke share ya. Masih ya kelihatan. Sebentar aja saya. Ya ini ya kelihatan ya share-nya. Oke, jadi ada gap. Jadi istilahnya itu ada gap antara gap antara yang dikeluarkan oleh modeler ya, kelompok yang menjalankan model sama yang dibutuhkan oleh si komunitas IAV ini yang untuk yang fokusnya pada dampak dan merancang adaptasi, mengukur vulnerability, kerentanan terhadap perubahan iklim. Jadi ada gap. Nah, satu dari segi resolusi model sama dari segi representatif model gitu ya. Si model mungkin tidak bisa merepresentasikan informasi iklim yang dibutuhkan oleh si komunitas IIV ini gitu ya, yang impact study ini. Nah, untuk menjembatani gap ini, maka ada proses yang disebut dengan downscaling. Nah, tujuan dari downscaling itu tadi selain membuat si model global lebih detail, meningkatkan resolusi, tapi dia juga tujuan lebih pentingnya adalah memberikan
informasi yang lebih relevan buat si komunitas IIV ini, yang buat impact study ini. Gitu. Jadi nggak cuma meningkatkan resolusi ya, karena kalau cuma meningkatkan resolusi ya interpolasi juga bisa gitu. Tapi memberikan nilai tambah informasi yang lebih relevan buat si impact study. Nah, si downscaling ini ada dua tipenya, ada yang disebut dynamical downscaling sama statistical downscaling, gitu ya. Jadi ini dynamical downscaling sama statistical downscaling. Tujuannya, ini kayaknya saya yang bermasalah. Tujuannya tadi ya memberikan informasi yang lebih relevan buat impact study. Nah, kalau yang disebut dynamical downscaling, dari namanya dynamical, itu artinya menggunakan model dynamic juga gitu ya. Jadi model globalnya adalah model dynamic, numerical, dynamical model. Untuk wilayah yang lebih terbatas itu juga menggunakan model dynamic, numerical and dynamical model. Nah, itu yang disebut dengan RCM atau regional model. Jadi ada model global, ada model regional. Ya. Jadi di downscale secara dynamic gitu. Nah, tapi itu butuh model juga. Jadi kita punya model global, kita punya model regional. Nah, permasalahannya adalah untuk menjalankan model regional ini terkadang membutuhkan sumber daya komputasi yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan yang dibutuhkan untuk menjalankan model global. Gitu. Nah, jadi nggak semua juga bisa menjalankan regional model. Gitu ya. Nah, alternatifnya apa? Kita menggunakan statistical downscaling. Nah, kalau statistical downscaling dari namanya kita nggak pakai model, nggak pakai model dynamic gitu ya, tapi kita pakai model atau pendekatan statistik, ya, mengkaitkan antara model global sama pengamatan di lapangan. Nah, tujuannya sama, dua-duanya itu untuk menjembatani gap antara komunitas modeler yang menghasilkan model sama komunitas yang IOV yang fokus pada dampaknya di sektor-sektor tertentu. Ya. Nah, ini contoh yang pernah saya bikin pakai datanya Semi5. Ini typical data model global, gitu ya, yang di Semi5. Ini pakai data IPSL, model IPSL punyanya, saya lupa punya Perancis gitu IPSL. Nama modelnya IPSL CM5A, gitu ya, CM5A. Nah, ini adalah presipitasi ya, ini yang presipitasi, yang ini adalah temperatur ya, dengan untuk beberapa RCT. Domainnya itu wilayah Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur gitu ya. Di pertengahannya itu daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, kita bisa lihat di sini sampel grid point ini adalah ukuran grid dari model ya, model CIPSL ini gitu. 2,5 derajat kali 1,67 derajat. Sekitaran 250 sampai 160 170 km ukurannya ya. Jadi bisa dibayangkan satu wilayah aliran Sungai Bengawan Solo yang besar seperti itu hanya diwakili oleh satu titik data atau satu grid data gitu ya. Ya kalau kita ngomongin dampaknya atau kerentanannya ya nggak bisa karena tidak cukup tinggi resolusinya kan gitu ya. Nah, jadi tipikal datanya. Ya, sehingga ada gap gitu kalau kita mau melakukan kajian misalnya ketersediaan air nantinya gitu ya di daerah sungai ini nggak bisa gitu. Apalagi kalau misalnya untuk wilayah yang lebih kompleks gitu ya. Sungainya ada banyak gitu ya, daerah aliran sungainya ada banyak. Itu tentu saja nggak cukup representatif kalau kita langsung pakai keluaran model global. Nah, selain masalah resolusi, model global itu juga permasalahannya adalah tidak bisa menghasilkan informasi yang lebih
spesifik gitu ya, atau lebih detail. Ini buat ilustrasi saja, contohnya ini juga keluaran dari model Semi 5. Ini punyanya Norwegia, NorISM. Ini tadi yang punyanya Perancis, ini yang punyanya Myrock 5, punya Jepang kalau nggak salah. Modelnya Jepang. Nah, ini model globalnya. Ya, di wilayah yang sama tadi ya, daerah Jawa bagian tengah dan timur tadi, dirata-ratakan gitu ya. Nah, ini pola curah hujannya. Kalau yang warna hitam itu adalah observasinya. Nah, ini historical, yang benarnya gitu ya. Jadi ini yang disimulasikan oleh si model, yang warna biru, yang hitamnya adalah kenyataannya. Kalau kita lihat ternyata berbeda gitu ya. Berbeda antara yang dinyatakan oleh model sama yang kondisi nyatanya gitu kan ya. Kalau misalnya kenyataannya kan musim keringnya di sini nih. Ya, di Jawa, tipikal Jawa lah ya, Juni, Juli, ya Juni, Juli, Agustus di sini bisa misalnya gitu ya. Ya sampai September itu musim kering. Nah, tapi model beda-beda, ada yang bilang musim keringnya di sini gitu ya, ada yang bilang di sini gitu. Ada bahkan yang nggak ada musim kering gitu. Tidak ada musim kering. Semuanya di atas 150 mm per bulan. Berarti tidak ada musim keringnya. Nah, artinya apa? Selain si model itu masalah resolusi tadi ya, tapi representasi iklim lokal dan regional itu juga bermasalah. Sehingga kita butuh yang namanya downscaling. Nah, ini contohnya saya pakai statistical downscaling. Ya, tentu saja ada banyak tadi ya, ada dua pendekatannya, bisa pakai dynamical downscaling atau statistical downscaling. Nah, ini contohnya pakai statistical downscaling. Nah, kalau yang dynamical downscaling sendiri sebenarnya ada projectnya juga gitu ya. Tadi kalau Semi 5 itu adalah project yang global climate projection. Nah, kalau yang untuk regional climate itu ada yang namanya CORDEX, Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment. Jadi ini adalah project yang mengkoordinir eksperimen downscaling untuk wilayah-wilayah yang terbatas, gitu ya, buat wilayah yang lebih kecil. Nah, tadi kalau yang Semi 5 ngomonginnya model global, ini ngomonginnya model regional, secara dynamical, ya, secara dynamic. Nah, jadi dibagi menjadi, ya nggak cuma dynamical downscaling sih sebenarnya, juga yang statistical downscaling juga dilakukan di CORDEX ini. Tapi yang ujung tombaknya adalah yang dynamical downscaling gitu ya, pakai model dynamic, pakai model RCM. Nah, jadi di CORDEX ini dibagi, seluruh dunia dibagi menjadi 14 domain. Jadi kalau misalnya Semi 5 si lembaga modelernya menjalankan seluruh dunia. Nah, kalau misalnya di CORDEX ini dibagi menjadi 14 domain. Jadi masing-masing lembaga itu hanya menjalankan di domain-domain terbatas saja. Nah, kalau Indonesia itu ikutan di sini di CORDEX. Kita bagian dari domain Southeast Asia. Ya, Southeast Asia CORDEX. Tuh. Jadi ini domain-domainnya. Tuh. Nah, kalau model global tadi tipikalnya kan 100 kali 200 km ya. 200 ya, 100 sampai 200 km lah resolusinya. Walaupun tiap model beda-beda. Kalau yang CORDEX ini, yang fase pertama itu akan mendownscale model-model global ke resolusi 25 kali 25 kilo. Ya. Jadi peningkatan resolusinya 4 kali lipat lah, ya. Yang tadinya 100 bisa jadi 25 kali 25 kilo gitu, satu gridnya. Itu saja hanya untuk wilayah-wilayah terbatas. Tadi kalau domain Southeast Asia itu yang garis putus-putus ini, maka kita akan punya informasi climate projection di domain tersebut dengan resolusi 25 kali 25 kilo. Tuh. Ini domain-domain. Ada yang agak overlap. Nah, kalau yang Southeast Asia CORDEX, hampir semua negara-negara Asia Tenggara itu ikut terlibat, gitu ya, termasuk Indonesia, dan disupport oleh negara-negara di luar Southeast Asia. Ya, ada UK, Australia, South Korea, jadi itu mensupport downscaling di domain Southeast Asia. Ya, ini pembagian tugasnya. Jadi kalau Indonesia itu kebagian mendownscale
model global dari Australia, CSIRO gitu. Jadi keroyokan ngerjainnya. Indonesia mendownscale model global yang mana, Malaysia yang mana gitu ya. Kalau Malaysia 3 model, kalau Indonesia cukup 1 lah gitu ya. Itu yang jalanin siapa? Tentu saja yang menjalankan adalah BMKG di sini. Kalau Indonesia ya, yang mewakili Indonesia. Nah, yang di downscale apa? Hanya historical, tentu saja historical eksperimen, dan yang projection yang ada di core eksperimen saja, 8.5 dan RCP 4.5 yang menggunakan model regional REC-CM4. Jadi ini model globalnya, ini AOGCM, yang ini yang RCM-nya, ya, Regional Climate Model. Nah, masing-masing akan menjalankan itu. Nah, datanya itu akan di-compile di sini. Hostnya itu di Thailand, hostingnya, ya, datanya. Nah, sampai harusnya ini sudah selesai sejak tahun 2019 ya, 2019 atau 2018 sebenarnya. Dan terakhir saya cek memang sudah ada beberapa model yang menyimpan datanya di sini, ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri ke sini informasi climate projection untuk wilayah Southeast Asia dengan resolusi yang lebih tinggi, jadi 25 kilo. Ya, kalau langsung pakai model global kan nggak bisa dipakai juga ya kalau misalnya buat kajian di wilayah terbatas. Tapi at least untuk wilayah Indonesia kita punya yang resolusinya 25 kilo. Nah, ada kabar sebenarnya katanya sekarang itu sedang dijalankan Cordex fase kedua. Nah, fase kedua Cordex itu untuk beberapa key area, jadi areanya lebih terbatas, itu mendownscale sampai resolusi 5 km. Gitu ya. Jadi resolusi yang lebih detail lagi untuk sampai 2100. Seperti itu. Jadi kalau untuk komunitas IAV tadi yang buat kajian dampak perubahan iklim gitu ya, sebenarnya sudah ada informasinya gitu ya, yang lebih relevan. Jadi jangan khawatir, oh adanya kok cuma model global resolusi segitu gitu ya. Enggak, sebenarnya sekarang sudah ada informasinya yang lebih detail. Ya, jadi itu tadi yang sudah ada, Cordex sudah ada. Tapi kalau mau melakukan downscaling sendiri, sebenarnya bisa aja, karena kita cukup butuh model globalnya, yang di sini ya. Global, ini yang dari Semi 5. Sorry. Dari Semi 5, gitu kan ya. Lalu kita punya model regionalnya, RCM-nya. Ya, kita bisa mendownscale sendiri. Tapi tentu saja ini membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Alternatifnya kita bisa pakai pendekatan statistical downscaling gitu ya. Nah, statistical downscaling itu solusi yang lebih murah karena tidak butuh sumber daya komputasi yang besar karena kita pakai pendekatan statistik. Cuman kebutuhan data historisnya lebih banyak gitu ya. Kita butuh data historis yang cukup panjang kalau mau melakukan downscaling secara statistik. Seperti itu. Jadi ini ada yang bikin semacam diagram alir yang bisa memandu kita pakai yang mana nih pendekatannya, apakah pakai dynamical downscaling atau statistical downscaling. Tapi sebenarnya keputusannya straightforward. Kalau kita nggak punya sumber daya komputasi, di sini kan, apakah punya sumber daya komputasi? Kalau tidak ada, oke, dynamical. Kalau tidak ada, ya larinya ke statistical gitu. Permasalahannya apa? Kalau pakai statistical, kita punya data observasi yang cukup panjang atau tidak? Nah, gitu ya. Kalau punya, bisa lanjut. Kalau nggak punya, ya nggak bisa. Artinya, kalau saya nggak punya komputer, superkomputer, saya juga nggak punya data observasi yang panjang, ya saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Harus punya salah satunya, gitu ya. Harus punya salah satunya. Nah, permasalahannya memang kalau mau melakukan kajian perubahan iklim, nantinya
Oke, kita nggak punya komputer, superkomputer. Keputusannya kan akhirnya pakai yang statistical downscaling gitu ya. Nah, cuma masalahnya yang ini juga jadi masalah nih. Historical ini juga sering menjadi masalah. Gitu ya. Apakah kita punya historical record yang nggak cuma panjang, tapi reliable gitu ya. Kalau panjang tapi bolong-bolong ya buat apa? Gitu kan. Jadi panjang dan reliable. Nah, ini kadang agak sulitnya di situ. Ya. Nah, setelah kita punya data gitu, lalu kita bisa memutuskan mau pakai metode downscaling seperti apa. Nah, metode statistical downscaling itu banyak sekali. Papernya banyak, metodenya banyak. Dan permasalahannya adalah metode yang cocok di satu tempat itu belum tentu bagus diterapkan di tempat yang lain. Kalau kita pakai statistical ya. Karena apa? Karena dia berdasarkan data di tempat itu. Jadi ada di tempat A gitu ya, kita punya data di tempat A, kita develop metode statistik di tempat A gitu, dapat hasilnya setelah diuji cukup baik. Begitu pindah ke tempat B, datanya beda, kan datanya pakai data di tempat B gitu ya. Belum tentu metodenya bisa diterapkan dengan cukup baik. Beda dengan yang dynamical downscaling, karena dynamical downscaling itu basisnya adalah persamaan-persamaan fisis dan dinamik gitu ya. Jadi begitu kita running ya konsisten, mau dimanapun fisis dan dinamik itu sama gitu ya. Hukum-hukum fisika ya sama gitu. Persamaan-persamaan dinamiknya juga sama. Gitu. Jadi nggak ada masalah kalau pindah tempat ya selama modelnya sama. Nah itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita pakai statistical downscaling. Jadi kalau pakai statistical downscaling ya harus mendevelop data lagi begitu kita pindah tempatnya. Ya, nah itu masuknya ke ESD empirical statistical downscaling. Saya rasa ini nggak terlampau relevan buat teman-teman yang di luar bidang meteo, tapi sebagai tambahan wawasan saja gitu ya, bahwa ada kekurangannya kalau kita cuma pakai data global gitu ya, resolusinya kasar. Nah lalu ada masalah subgrid scale itu yang tidak bisa diresolve secara eksplisit kan oleh si model, itu akhirnya pakai parametrisasi. Nah masing-masing model itu skema parametrisasinya bisa beda-beda gitu. Nah jadi yang mana yang paling cocok untuk wilayah kita juga nggak tahu, jadi harus dicek. Jadi informasi-informasi seperti itu tidak bisa kita hindari kalau kita pakai model global saja, sehingga kita butuh melakukan downscaling gitu kan ya. Ya, jadi yang lokal-lokal vektor juga tidak bisa di-resolve oleh si model-model global. Nah, salah satunya kan tadi pakai statistical downscaling. Konsep statistical downscaling sebenarnya sederhana. Kita punya model global, ini global model. Kita punya local observation. Dari sini, observation, gitu ya. Lalu kita cari hubungan statistiknya, gitu kan? Statistical relationship. Ya. Nah, lalu ini kita pakai buat menduga di masa depan seperti apa, gitu ya. Jadi ini kita pakai di masa depan, gitu. Statistical relationship-nya. Jadi konsepnya sederhana seperti itu. Cari hubungan statistik antara model global sama kondisi lokal. Nah, lalu di historical ya, di historical record. Lalu informasi statistik itu kita pakai di masa depan. Seperti itu. Nah, cuma permasalahannya adalah tadi regionally dependent ya. Tadi saya sebutkan bahwa statistical downscaling ini nggak bisa dipakai di semua tempat gitu ya. Nah, lalu ada permasalahan apakah hubungan statistik relationship ya antara si model global sama si data lokal itu akan tetap sama di masa depan. Nah, asumsinya kan kalau pakai statistical downscaling itu diasumsikan sama relationship-nya ya, statistical relationship-nya, bukan datanya akan sama, tapi hubungan antara dua data ini akan tetap sama gitu di masa depan. Nah, ini ada beberapa, mungkin nanti bisa dibaca sendiri, ada beberapa pendekatan statistical downscaling, ada simple bias correction,
ada delta method gitu ya, ada quantile based space correction. Ini sebenarnya lebih buat yang anak meteonya sih. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tahu kira-kira pendekatan statistical downscaling itu seperti apa, bisa baca di sini gitu ya. Oke, mungkin dari saya, oh ya ini sedikit lagi ya masalah, tapi mungkin ini udah kita bahas sebelumnya, predictability ya. Kenapa harus pakai banyak model? Karena ada konsep ketidakpastian ini ya. Jadi kita akan pakai banyak model, nggak cuma pakai satu model, karena proyeksi di masa depan itu ketidakpastiannya tinggi. Nah, makanya ada plumnya tadi ya, kalau kalian lihat keluaran model proyeksi itu pasti ada semacam plum itu tadi yang merepresentasikan ketidakpastian. Jadi semakin jauh kita memprediksi, semakin tidak pasti. Nah, untuk mengukur ketidakpastian itu kita pakai banyak model yang disebut dengan ensemble gitu. Nah, makanya tadi modelnya banyak gitu ya. Kan kenapa nggak cuma satu model aja sih gitu, pilih yang paling bagus. Nah, nggak bisa karena proyeksi itu pasti akan memiliki uncertainty, dan kita harus mengukur uncertainty tadi yang bisa diukur hanya dengan menggunakan banyak model ya, seperti itu ya. Ini bagaimana merepresentasikannya ya. Oke, mungkin ini bisa dibaca-baca sendiri. Ini contoh-contoh aja yang saya sempat kerjakan dulu ya. Nanti kita akan bahas mengenai hazard, climate change hazard, itu nanti kita akan coba bahas di minggu depan ya, ketika kita membahas yang lebih detail tentang kajian risiko perubahan iklim. Jadi ada istilah ini sih, ada istilah hazard, ada vulnerability, ada risiko. Itu konsep yang penting untuk dipahami ketika kita ngomongin dampak dari perubahan iklim nantinya. Tentu saja informasinya didapat dari model tadi ya. Dari model kita tentukan hazardnya dulu, lalu kita punya overlaying vulnerability gitu ya. Lalu kita bisa mengukur resikonya nanti seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya 2 menit. Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Maria dari biologi. Ini Pak mau bertanya kalau misalkan untuk weather generator, Pak, itu apakah termasuk metode dari downscaling juga atau berbeda ya, Pak? Kalau penggunaan weather generator? Itu digolongkan sebagai masih tadi ini ya, weather generator. Sorry. Itu sebenarnya istilah lebih umumnya itu ada yang disebut dengan statistical forecasting ya. Nah, statistical forecasting kalau pakai keluaran model sebagai salah satu inputnya, itu disebutnya downscaling gitu ya, kalau pakai model global. Nah, si weather classification atau weather generator ya. Yang weather generator itu masuknya sebenarnya bagian statistical forecast-nya sebenarnya, statistical forecast. Nah, tergantung kalau misalnya weather generatornya itu memanfaatkan informasi dari global climate model gitu ya, itu jatuhnya downscaling nantinya, gitu kan ya. Tapi kalau murni hanya dari data driven, jadi secara empirical saja, nggak ada informasi dari model global yang dipakai di situ, itu biasanya dikategorikan sebagai statistical forecast saja, bukan statistical downscaling gitu. Nah cuman memang kalau konteksnya climate prediction yang buat climate variability ya, yang sampai 1 tahun ke depan gitu misalnya, atau beberapa dekade ke depan, itu pendekatan murni data driven tadi, statistical, itu mungkin masih masuk akal gitu. Tapi ketika kita ngomongin climate change, karena ada faktor skenario-nya di situ gitu ya, skenario dan anthropogenic forcing-nya agak kurang relevan kalau kita pakai murni data driven gitu ya, walaupun ada juga sih yang menggunakan pendekatan seperti itu
Karena sinyal perubahan iklim mungkin tidak begitu terlihat. Satu, mungkin tidak begitu terlihat di data historis. Lalu yang kedua, bagaimana dia berevolusi di masa depan itu fungsi dari skenario sebenarnya, gitu ya. Dan kita nggak tahu skenario yang akan dipilih yang mana, dan itu tidak tercermin dari data historis kita. Nah, makanya biasanya yang pendekatan murni dari data itu jarang dilakukan. Walaupun ada juga sih yang pakai tren gitu ya segala macam. Nah, dalam konteks weather generator, tadi saya bilang kalau dia mengenerate datanya itu berdasarkan katakanlah distribusi dari model-model global gitu ya. Jadi sinyal perubahan iklimnya diambil dari model global, ya itu bisa aja digolongkan sebagai metode downscaling gitu. Ya. Tapi kalau weather generator yang saya familiar sih lebih ke statistical forecast. Jadi kan kayak pakai rantai Markov, kayak pakai apa yang namanya unfused neural network gitu ya. Kalau hanya menggunakan data saja, data historis saja, itu saya rasa jangan. Kalau misalnya buat konteksnya climate projection ya, bisa manfaatkan model global karena sinyal perubahan iklimnya itu dari model globalnya sebenarnya. Seperti itu. Oke Pak, ya terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti buat kajian perubahan iklim, saya ingatkan walaupun banyak dan tidak salah juga sebenarnya, nggak bisa disalahin ya, namanya kajian saintifik ya. Banyak juga yang masih tanpa menggunakan model global gitu. Katakanlah dilihat dari misalnya curah hujan selama 50 tahun dikumpulkan lalu diproyeksikan sendiri gitu ya. Diproyeksikan sendiri berdasarkan natural variability dari si data tersebut gitu. Nah, kalau kita ngomongin climate prediction nggak masalah karena si climate di masa depan yang lebih pendek gitu ya, misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau dekade lah paling jauh, itu memang didrive oleh natural climate variability. Tapi begitu kita ngomongin anthropogenic climate change, ya kita ngomongin skenario gitu. Dan skenario itu tidak bisa didapatkan hanya dari data driven, kan gitu ya, karena ada skenario-nya itu di model sebenarnya. Nah, jadi jarang sih kalau ngomongin climate change. Purely empirical statistical ya. Biasanya dikombinasikan dengan model global. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini. Mohon maaf, saya nggak sampai habis PPT-nya membahas. Tapi sebenarnya yang bagian-bagian belakang ini lebih ke technical ya. Walaupun saya rasa perlu dipahami juga oleh teman-teman yang bukan orang iklim gitu, supaya tidak over confidence gitu ya, atau over expectation gitu ya. Terutama kalau kita ngomongin ketidakpastian dan predictability gitu. Jadi nggak wah ada model pasti benar, nggak juga gitu. Oh cuma ada satu model langsung ngeluarin informasi proyeksinya, itu mungkin kurang tepat seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini nanti PPT-nya saya upload ya. Ya. Oke, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.